Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kebanyakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dalam rangka menyampaikan program sekolah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak pengawas pembina yang saya hormati, kemudian juga ketua komite yang hari ini tidak hadir, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati dan saya katakan pada hari ini tiba waktunya saya untuk menyampaikan program sekolah ya, yang tentunya sekali lagi ini juga merupakan ide gagasan juga dari Bapak Ibu sendiri yang ininya saya satukan menjadi ide yang untuk program kita untuk sekolah kita. Ya, saya mulai saja. Program sekolah untuk tahun 2025 yang sebetulnya kalau dilihatnya harusnya memang kan di sini ada tahun anggaran, ada tahun ajaran gitu ya. Jadi harusnya sama kan, penilaian itu harusnya sama dengan tahun ajaran, jadi nyambung gitu. Tapi ini kan ya memang aturannya begitu. Jadi kita ini tahun anggaran Januari sampai ke nanti Juli ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita dalam 1 tahun ke depan dari mulai Januari sekarang sampai Desember nanti dan mengantarkan saya nanti pensiun sampai Desember. Ini programnya ya. Yang tentunya sekali lagi ini bukan rahasia lagi. Ini sudah umum dan sudah dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini yang pertama di dalam menentukan program kita harus kembali lagi kepada visi kita. Ya, visi sekolah kita adalah bangkit. Itu masih ingat kan? Bangkit itu saya ambil dari kita ambil semuanya dari salah satu visi Kabupaten Bandung juga dari bangkitnya. Ya. Jadi bangkit itu ada berprestasi, agamis, nyaman, liar, ya, kreatif, indah, kemudian tertib. Nah, itu semua. Nah, kemudian setelah kita memahami kembali tentang visi kita, ya, lalu kita lihat di sini panduan perencanaan bagaimana kita membuat sebuah program perencanaan itu tetap harus berbasis data. Ya, di antaranya kita juga harus merefleksi, menganalisa apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, setelah itu kita pilih mana yang akan menjadi program prioritasnya. Lanjutkan, setelah itu kita akan mencoba melaksanakan dan terakhir nanti akan direfleksi ataupun dievaluasi kembali. Ya. Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita dilihat langsung dari rapot pendidikan. Jadi itulah masalah-masalah yang berbasis data. Di antaranya ada 2 poin yang harus kita betul-betul perhatikan. Ya. Walaupun semuanya juga wajib kita perhatikan, tapi karena dilihat dari segi nilai dan ini masih ada tanda kuning, yaitu yang berkaitan dengan karakter, kemudian juga yang berkaitan dengan pembelajaran, ya. Nah itu 2 poin inti yang tentu saja semua program itu akan dikaitkan ke sana. Karakter itu untuk siapa? Jadi karakter itu juga tidak hanya untuk guru, tapi justru kita untuk siswa, guru, dan semua unsur yang ada di sekolah ini yang harus berkarakter. Kemana nanti pedomannya karakternya? Yaitu sekarang kembali kepada P5, ya, profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi walaupun hanya di sana dikatakannya profil pelajar Pancasila, kan kita mau bukan pelajar, ya kita juga turut andil di sana. Gitu, ya. Jadi jangan sampai kita menekankan kepada siswa harus mematuhi karakternya bagus dan sebagainya. Kita sendiri misalnya gurunya tidak berkarakter, itu kan tidak sesuai dengan program kita. Nah itu 2 poin yang harus kita lakukan. Jadi di sini jelas ada ya tanda warna kuning itu yang berkaitan dengan karakter dan program pembelajaran. Ya. Nah, lalu apa saja atau di mana saja akan kita prioritaskan? Ya, peningkatan karakter siswa, guru, teknik dan seluruh warga sekolah untuk mempelajari, memahami dan mempraktekkan profil pelajaran Pancasila. Jadi bukan hanya tahu, tapi harus sampai memahami dan mempraktekannya.
Kemudian yang keduanya adalah meningkatkan kompetensi guru dalam kualitas pembelajaran. Nah, apa saja nanti kegiatannya ya? Nanti kita akan lihat di sini. Ya, yang pertama oleh kurikulum ya. Kita akan sama-sama melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen kurikulum untuk sekolah. Nah, biasanya nanti kita akan laksanakan di bulan Juni atau nanti pada saat libur sebelum tahun pelajaran awal. Ya, kita biasa laksanakan seperti itu. Jadi bukan setelah masuk, tapi sebelum masuk kita akan melaksanakan itu. Sehingga setelah masuk nanti kita sudah melaksanakan programnya. Tidak lagi setelah berjalan gitu ya. Justru kita merencanakan. Jadi kita sudah terbiasa di awal pada saat libur kita sudah merencanakan itu. Lalu juga membuat kalender pendidikan, yang artinya juga kalender pendidikan itu program-program apa saja yang akan dilaksanakan di sekolah kita selama 1 tahun ya. Jadi semuanya nanti ada termasuk di dalam kalender pendidikan. Kemudian pembuatan program pembelajaran untuk Bapak dan Ibu guru semuanya. Lalu peningkatan kompetensi guru melalui workshop dan MGMP. Dan alhamdulillah Bapak Ibu tidak pernah dihambat untuk mengikuti kegiatan MGMP baik itu di subrayon ataupun di rayon. Walaupun misalnya tidak semua barang misalnya, jadi hanya mewakili 1 atau 2 orang karena ya ada kaitannya dengan kesepakatan aturan misalnya yang untuk pergi dalam kegiatan MGMP berapa orang gitu ya. Jadi ada kesepakatan di subrayon. Lalu optimalisasi kegiatan komber ya. Alhamdulillah kita selalu melaksanakan di lab ini ya, yang dipimpin langsung oleh lokasi kurikulum. Lalu yang berikutnya guru mengaji ya, dan yang berikutnya adalah pembiasaan setiap hari Rabu yang di dalamnya ada berkaitan dengan literasi, ada senam, ada sholat duha, ada bersih lingkungan ya. Nah itu pelaksanaan yang berkaitan dengan kurikulum. Lalu yang berkaitan dengan bidang kesiswaan. Yang pertama tentang penerimaan siswa baru, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, dilanjutkan dengan pembinaan OSIS. Pembinaan OSIS juga cukup luas, jadi tidak hanya pengurusnya dari awal kegiatan MPK-nya, mempersiapkan musyawarah perwakilan kelasnya, sekaligus juga program kegiatan untuk pemilihannya. Tahap berikutnya adalah pelantikan dan akhirnya ya mengawasi, membimbing berkaitan dengan pengurus OSIS yang secara langsung, secara teknis itu dilakukan oleh Pak Kasih Kesiswaan dan Pembina OSIS, yaitu untuk OSIS. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler ya, alhamdulillah di sini juga cukup banyak. Ada yang kaitannya dengan olahraga, ada kaitannya dengan seni ya, ataupun yang lainnya ya, kepramukaan juga ada. Jadi insya Allah di sini sebetulnya sudah lengkap yang berkaitan dengan potensi-potensi anak yang ada di dalam ekstrakurikuler. Lalu mengikuti kegiatan berbagai lomba yang disiapkan dilaksanakan oleh subrayon sampai ke rayon atau tingkat kabupaten. Kita juga sama, kita sudah berpartisipasi dan mungkin tahapnya memang belum jadi juara 1 tingkat kabupaten atau provinsi, tapi kita sudah mulai ada juara harapan, juara 3, juara 2 dan tapi ada yang 1 bahkan sampai provinsi, itu termasuk misalnya kegiatan olahraga atletik. Kita sudah 2 tahun berturut-turut ke sana gitu ya. Alhamdulillah itu yang berkaitan dengan prestasi. Yang itu harus dilanjutkan kembali. Kemudian upacara bendera yang selalu dilaksanakan rutin setiap hari Senin. Kemudian peringatan Hari Besar Nasional ya, 17 Agustus, Hari Pendidikan Nasional dan lain sebagainya, kita selalu programkan. Karena itu semua sekali lagi sangat erat kaitannya dengan karakter kita sebagai anak bangsa dan lain sebagainya ya. Lalu berikutnya peringatan Hari Besar Keagamaan ya, itu pun program yang nanti akan dilanjutkan hari Kamis kalau tidak salah, berkaitan ada Isra Mi'raj ya. Lalu hari Jumat ya, hari Jumat. Kemudian ada juga Dangian di Sunda. Nah ini juga mungkin program baru di sekolah, mungkin di Kabupaten Bandung juga belum ada. Jadi kalau yang lain ada yang namanya CPD, Pak. Jadi namanya kegiatan camping pendidikan dasar, yang kadang-kadang campingnya juga di sekolah, jadi tidak cocok juga. Akhirnya karena kita ada program dari Bupati secara langsung berkaitan dengan budaya dan bahasa Sunda, tidak ada salahnya bahwa kegiatan CPD itu dimaknai untuk Dangian di Sunda. Artinya karisma sebagai warga Jawa Barat, orang Sunda itu yang bagaimana? Itu sangat syarat dengan makna karakter ya. Nyaah
Dede, ASI, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di dalam Dangian Ki Sunda. Dan itu waktunya dilaksanakan sama seperti kegiatan CPD. Lalu yang berikutnya adalah Cangkaya Muntun Yunda. Ini pun salah satu program yang tidak ada di sekolah lain. Mungkin se-Jawa Barat, mungkin kalau se-Indonesia ada, bukan orang Sunda. Itu. Jadi Cangkaya Muntun Yunda itu sebetulnya refleksi akhir dari kegiatan program-program Sunda-Sunda tadi. Jadi akhirnya mereka punya karakter tentang Sunda. Ya, jadi mereka itu merasa gaya karena dia sebagai warga Jawa Barat, sebagai orang Sunda. Jadi kalau kemarin misalnya hanya melihat orang pakai pakaian Sunda hanya biasa saja, jadi sekarang dia merasa gaya bahwa dirinya sebagai orang Sunda. Nah di situ diadakan kegiatan-kegiatan yang syarat berkaitan dengan Sunda. Ada permainan anak-anak, ada budayanya, ada bahasanya. Jadi dalam satu hari kita tumplek dalam satu lapangan. Semuanya kegiatannya yang berkaitan dengan ciri tradisi orang Sunda. Nah insya Allah nanti juga kita akan melaksanakannya pada hari Kamis ya. Itu nanti hari Kamis. Insya Allah kalau Bapak pengawas berkenan bisa hadir menyaksikan bagaimana kegiatan Cangkaya Muntun Yunda. Karena nanti ada permainan, ada penampilan kesenian dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan dilaksanakan pada hari itu. Nah itu yang berkaitan dengan bidang kesiswaan. Lalu yang berkaitan dengan sarana, ya. Yang pertama penataan kembali ruang, ya. Jadi kalau sebelum saya ke sini dan kita selalu berubah itu berkaitan dengan bagaimana supaya penataan ruangan itu lebih nyaman. Walaupun misalnya tidak sesuai dengan peruntukannya, tapi kita coba memanfaatkan itu supaya efektivitas. Contoh misalnya dulu itu ada ruang tamu, ya. Biasanya tapi ruang tamu malah jadi kotor, malah lain sebagainya. Akhirnya saya coba tata itu diganti menjadi ruang makasek yang berdekatan dengan ruang kepala sekolah. Nah itu diantaranya. Kemudian ada perubahan ruang yang lainnya, misalnya jadi ada gudang dan lain sebagainya. Itu yang berkaitan dengan tata ruang untuk penempatan di sekolah. Kemudian penataan lingkungan juga. Nah insya Allah itu akan selalu berjalan dari mulai awal saya kesini setiap tahun sampai sekarang juga penataan lingkungan kita selalu mengadakan penataan lingkungan walaupun hanya sedikit-sedikit, tapi insya Allah setiap hari, setiap tahun, setiap bulan itu akan ada perubahan, penambahan dari penataan lingkungan. Kemudian penanaman pohon, kemudian ada perbaikan sarana, ya. Yang tentu saja perbaikan sarana Bapak Ibu juga harus tahu juga bahwa BOS itu tidak ada yang untuk membuat, gitu ya. Misalnya membuat bangunan WC itu tidak boleh. Kita hanya diberikan kesempatan hanya untuk perbaikan saja, gitu ya. Kemudian penambahan sarana untuk cuci tangan. Nah ini insya Allah kalau jalurnya kan sudah ada, untuk airnya nanti tinggal kita menambahkan bagaimana tempat untuk cuci tangannya, ya. Jadi kalau dulu zaman COVID itu kan wajib semua, ya. Nah sekarang pun kita tidak hanya zaman COVID, berkaitan dengan kesehatan itu semuanya harus ada, ya. Lalu yang berikutnya dengan pembentukan tim Eling. Nah kalau di sekolah lain juga mungkin nggak ada juga itu tim Eling apa. Eling itu disingkat elemen lingkungan. Jadi diharapkan orang-orang itu, anak-anak termasuk guru juga orang yang mengingatkan gitu. Dirinya Eling, dirinya ingat bagaimana kita sekolah itu harus bersih. Nah ini juga berkaitan dengan adanya penunjukan. Nanti kalau sudah pasti sekolah kita mewakili sekolah sehat, maka kita harus tetap ingat Eling bahwa sekolah kita harus bersih, harus sehat. Ya, makanya nanti sudah ada timnya, perwakilan dari setiap kelas itu 5 orang, plus guru, plus pembina OSIS, plus sarana, itu namanya tim Eling. Jadi elemen lingkungan, jadi bagian dari sebuah lingkungan kita yang sehat. Nah lalu bidang humas, ya. Nah bidang humas ini mengadakan hubungan dengan pemerintahan setempat, jadi RT dengan RW dengan lingkungan, bahkan kita dengan komite difasilitasi, kita sering berkumpul di sekolah kita, kaitannya berkaitan dengan masalah anak-anak yang ada di warung dan lain sebagainya, ya itu. Jadi kita sering juga mengadakan sharing dengan pemerintahan setempat. Kemudian mengadakan kerjasama dengan puskesmas di bidang kesehatan, ya. Kita juga kemarin alhamdulillah Pak SK sudah ada dari kecamatan, SK dari UKS, ya, jadi sudah diselesaikan. Nah, kemudian juga setiap bulan yang berkaitan dengan penambahan darah juga itu kerjasama dengan puskesmas. Dan kita akan langsung teruskan, gitu ya, kita lanjutkan.
Lalu ada koordinasi dengan komite sekolah. Alhamdulillah beliau rajin, ya, tidak diundang juga datang sendiri. Ya, jadi itu salah satu bagian dari kewajiban komite itu harus begitu, gitu. Jadi bukan hanya datang diundang, tahu setiap tahun awal, ya. Kalau ada misalnya kaos, baju dan lain sebagainya, ya. Kalau ini kan harus ada rutinitas juga, karena komite juga sangat membantu untuk hubungan antara masyarakat, orang tua dengan lingkungan dan lain sebagainya. Itu keberadaan komite harus, gitu ya. Apalagi nanti komite bisa memfasilitasi menambah masukan dari luar, gitu ya, bukan masukan dari dalam, gitu, terbagi. Namun komite ngumpulkan duit orang tua, dulu pakai komite, saya juga bisa, gitu ya. Jadi harus dari lain, dari perusahaan, dari mana dibawa ke sekolah, ada pembangunan apa, nah itu nanti tugas utama komite di sana. Lanjutnya, menjalin hubungan baik dengan orang tua. Ya, kita selalu ada kegiatan, terutama misalnya dalam kegiatan pembagian rapot itu pasti ada hal-hal tertentu juga, ada pertemuan khusus dengan orang tua difasilitasi oleh BK, gitu ya. Jadi selalu, jadi tidak hanya pada saat pembagian rapot saja ada dengan orang tua. Lalu kerjasama dengan kepolisian itu baru terakhir kemarin, ya. Jadi kita kedatangan juga tamu, dan sebelumnya kita sudah koordinasi juga tidak hanya dari Kapolres, tapi juga dengan Polsek, Pak. Itu rutin dari Polsek itu kami undang ke sini untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Dan terakhir kita kemarin dilaksanakan di sini yang datang dari Kapolres, ya. Nah, lalu yang terakhir berikutnya adalah bidang teknik, ya, ketatausahaan. Nah, ini menyelenggarakan tentang kegiatan harian setiap bidangnya. Jadi ada kesiswaannya, ada kepegawaian, ada persuratan dan sebagainya. Jadi mereka sudah melakukan itu setiap hari. Lalu administrasi sekolah berkaitan dengan absen, berkaitan dengan agenda dan seterusnya. Kemudian melayani kebutuhan Bapak Ibu guru, kenaikan pangkat dan seterusnya. Melayani kebutuhan orang tua, melayani kebutuhan siswa dan seterusnya. Jadi itu sudah menjadi program-program biasa yang tentunya ke depannya, ya, itu harus lebih ada peningkatan, lebih baik bagaimana kita bisa melayani semuanya, ya. Nah, program unggulan, ya, ini yang diharapkan mungkin untuk tahun sekarang mudah-mudahan bisa terrealisasi, yaitu relokasi kantin sehat. Itu yang pertama. Kemudian penataan lingkungan hijau. Jadi tidak hanya hijau sehingga di luar rumah jadi ditata, gitu lah. Jadi orang melihatnya bisa akan lebih enak. Kemudian penataan lingkungan sehat. Kemudian kebiasaan anak Indonesia. Kemudian sapa pagi yang isinya pembuatan tentang program mengaji, karakter Pancasila, budaya dan bahasa Sunda, ya. Ya, jadi itu akan lebih ditingkatkan lagi, walaupun sekarang setiap hari jadi sapa pagi itu, Pak. Jadi ini kan juga dengan anak-anak OSIS, gitu. Jadi mereka yang akan masuk itu untuk mengingatkan juga berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan mengaji juga, gitu. Jadi itu juga dijadikan sebagai password kalau masuk itu, minimal sok bisa apa, gitu. Saya bisa ngaji ini, sudah bisa, mereka masuk. Jadi itu salah satu program sapa pagi di sekolah kita. Nah itu, ya, terakhir yang paling ditunggu untuk menurut ulah cicing dina hayang tapi dina kudu. Kami mengerti. Ya, jadi artinya kalau ini juga perlu dipahami bahwa kita itu berada di suatu tempat itu bukan karena kita sangat menginginkannya, tapi karena memang kita harus ada di sana. Jadi Bapak Ibu juga jangan berpikir bahwa saya di SMA Bapak, wah hayang bisa dengan segala cara, bukan karena itu, tapi saya memang kudu hayang itu. Ya, gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti silakan Bapak Ibu untuk menambahkan. Ini tidak kalau kemarin saya datang ke Cipondak, ada satu kata orang tuanya ada begini, nu ponok tong ditambah, nu panjang tong dipendekkan. Nah di sini tidak berlaku. Jadi kalau di situs di situ itu berlakunya begitu. Jadi temenan nambahan anu ke saya, temenan dikurangan. Gitu. Tapi di sekolah kita untuk kebaikan, sok silakan. Pendek panjangkan, panjang kalau memang tidak bagus kurangi. Ya, saya gitu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.